E-commerce atau electronic commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan produk, atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui alat elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satunya yaitu internet. Ada banyak sekali bentuk e-commerce di zaman sekarang, antara lain pembelian dan penyediaan di toko online, internet banking, pemasaran tiket pesawat, reservasi pengiriman di hotel, reservasi tempat hiburan atau restoran, pemesanan tiket konser, bitcoin, dan pertukaran uang ataupun saham di internet, pembelian buku online, dan lain-lain. Tujuan perusahaan menggunakan e-commerce ialah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya dan customer-nya. Berdasarkan nilai bisnisnya e-commerce, yaitu satu, online retail, yaitu pemilik produk atau brand menjual produk kepada konsumen melalui online. Bahasa konvensionalnya adalah toko, sedangkan konvensional online-nya contohnya adalah Biribeka, Bilna, Fokusnusantara.com. 2. Online marketplace. Online marketplace yaitu diibaratkan mall, sebuah tempat yang menjual semua barang yang pertemukan penjual dan pembeli. Contohnya Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. 3. Online portal. Kalau konvensionalnya sebagai e-commerce di koran, sedangkan konvensional online-nya seperti OLX, berniaga.com, dan masih banyak yang lainnya. 4. Social commerce, di mana seseorang menjual barang di media sosial seperti contoh di Facebook, di Instagram, dan di Twitter. 5. Online booking. Online booking bisa untuk membooking hotel, pesawat, dan lain-lain seperti Traveloka dan tiket.com, dan lain-lain masih banyak. Berdasarkan marketnya, e-commerce dibagi menjadi 4, yaitu B2B, B2C, C2C, C2B, di mana B-nya adalah business, to-nya to, B, C-nya customer. Yang pertama B2B, atau lebih dikenal dengan business to business, ialah di mana ketika transaksi terjadi antara bisnis ke bisnis. Contoh platformnya adalah Alibaba.com, di mana Alibaba.com penjual dan pembelinya adalah bisnis, penjualnya adalah pabrik dan pembelinya adalah distributor. Kalau di Indonesia contohnya Komision.com dan lain-lain. B2C atau business to customer adalah semua online retail termasuk B2C, di mana pemilik produk dan pemilik brand menjual langsung pada konsumen. Tapi ada juga seperti marketplace, contohnya seperti Lazada, Blibli, di mana penjualnya real business sementara konsumennya adalah pengguna langsung. Yang ketiga, C2C atau dikenal customer to customer. Contoh besarnya adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, di mana penjual dan pembelinya adalah konsumen. Yang keempat adalah C2B atau lebih dikenal sebagai customer to business. Contoh konvensionalnya adalah ketika kita pergi ke penjahit, kita bisa request apa saja yang kita inginkan sebagai bisnis untuk dijual kembali. Sedangkan online konvensionalnya masih sangat jarang. Tapi menurut Hikmat, pendiri Alibaba.com, C2C adalah future.e-commerce. Lihat video berikut ini. Today B2B, Alibaba, Taobao B2C, Taobao C2C, Alipayment. I think this is not the future of e-commerce. The future of e-commerce is C2B, consumer to business. The world is changing. It's not a B2B, it's not a B2C, it's not a C2C, it's C2B, consumer. Manfaat e-commerce. Pertama, bisa melewati batas wilayah geografis. Dengan situs e-commerce, seluruh dunia bisa mengetahui apa saja yang ada di toko kita. Yang kedua adalah mencari produk lebih cepat. Dengan
Dengan e-commerce, pelanggan dengan mudah menemukan barang yang dicari dengan berbagai macam sesuai kebutuhan dengan cara mengkliknya saja. Juga menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagai besar diprogram di dalam komputer. Jadi menurunkan biaya server tidak terjadi lagi. 4. Dapat memberikan informasi up to date. Biasanya informasi akan lengkap dan mudah disampaikan kepada konsumen mengenai produk yang dijual oleh perusahaan. 5. Buka sepanjang waktu. Web e-commerce buka selama 24 jam non-stop. Kekurangan e-commerce. 1. Dari segi teknis. 2. Dari segi non teknis. Yang pertama, segi teknis. Jika implementasi buruk, maka dapat terjadi kelemahan dan keamanan. Sedangkan kekurangan dari segi non teknis. 1. Mahalnya pembuatan sistem e-commerce. 2. Tingkat kepercayaan pelanggan yang kurang terhadap e-commerce. 3. Kurangnya perasaan dalam jual beli dan lain-lain.